Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Hari ini kita akan membahas tentang Bani Abbasiyah dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Ahyar Rasyidi, MPDI. Baiklah, di sini kami dari Lokal PMTKB 2018 dari kelompok 3 yang terdiri dari Raudatul Jannah dan saya sendiri yaitu Sarmila. Baiklah, langsung ke pembahasan yang pertama tentang sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Nah, di sini Bani Abbasiyah adalah pemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Nama Abbasiyah diambil dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah ini dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW, pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah, yaitu Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, di sini As-Saffah yang artinya yaitu penumpah darah adalah julukan bagi khalifah pertama Abbasiyah ini. Dinasti Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas As-Saffah ini berlangsung sekitar 5 abad, yaitu 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan, ide atau pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudaranya atau keturunannya. Kemudian kita lanjut ke sistem pemerintahan Bani Abbasiyah. Yang pertama yaitu sistem pemerintahan dan politik Bani Abbasiyah, di mana kekhalifahan Bani Abbasiyah ini bertumpu pada banyak sistem yang pernah dipraktekkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Nah, dasar-dasar pemerintahan Abbasiyah ini ditelakkan oleh khalifah pertama sekaligus pendirinya yaitu Abdul Al-Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah, di mana dukungan bangsa Persia sangat terlihat jelas ketika Abbasiyah berdiri, yaitu dengan bergabungnya pemuda gagah berani dari Khurasan yaitu Abu Muslim Al-Khurasani dan wilayah operasional Bani Abbasiyah yang berada di bekas kerajaan Persia. Maka tidaklah mengherankan jika kekhalifahan Bani Abbasiyah mengambil nilai-nilai Persia dalam sistem pemerintahannya. Baiklah, kita lanjut. Nah, di sini berdasarkan pola pemerintahan dan perubahan politik, para sejarawan membagi kekuasaan masa pemerintahan Bani Abbasiyah ini menjadi 4 periode, yaitu pada periode Abbasiyah 1 pada tahun 132 sampai dengan 232 Hijriah. Nah, ini disebut dengan periode pertama, di mana periode pertama ini berlangsung selama 97 tahun dan dipimpin oleh 9 orang khalifah. Periode ini disebut dengan periode keemasan Daulah Bani Abbasiyah. Bahkan dapat dikatakan sebagai periode keemasan Islam di dunia. Adapun para khalifah yang memimpin Daulah Abbasiyah satu ini yaitu yang pertama ada Abdul Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Al-Mahdi, Musa Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Amin, Abdullah Al-Makmun, Al-Mutasim Illah, dan Al-Wasiq. Nah, ini untuk periode Abbasiyah 1. Kemudian lanjut ke periode Abbasiyah 2, yaitu tahun 232 sampai dengan 334 Hijriah. Nah, periode ini berlangsung selama 99 tahun. Ini dipimpin oleh 13 orang khalifah. Periode ini dikatakan sebagai awal kelemahan dinasti Abbasiyah. Kenapa? Karena banyak daerah kecil yang berusaha melepaskan diri dan tidak mampu diatasi pada periode ini. Adapun nama-nama khalifah yang memimpin Daulah Abbasiyah II ini yaitu
Ada al-mutawakkil, al-muntasir, al-musta'in, al-mu'taz, al-muhtadi, al-mu'tamid, al-mu'tadin, al-muqtafi, al-muqtadi, al-qahir, al-radi, dan al-muttaqi. Nah, kita lanjut ke periode Abbasiyah yang ketiga. Nah, pada periode ini, Daulah Abbasiyah berada di bawah kekuasaan Bani Bawaihi, yaitu para penganut aliran Syiah yang berhasil mendirikan dinasti di sebelah barat laut Iran. Ketika mereka bertambah besar, rakyat sepenuhnya dikuasai oleh mereka ini, yaitu Bani Bawaihi. Nah, orang terkemuka di Baghdad mempersilahkan mereka di Baghdad. Khalifah Al-Mustaqfi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, di sini yang berkuasa di periode ini adalah nama-namanya Al-Mudhi, Al-Tai, Al-Qadir, Al-Qayyim, dan Al-Muqtadi. Lanjut ke periode Abbasiyah yang keempat, yang terakhir nih. Periode ini berlangsung selama 164 tahun. Jika pada periode sebelumnya kekuasaan Abbasiyah berada di bawah kendali Bani Buwaihi, maka pada periode ini berada pada kekuasaan kaum Saljuk dari Turki. Nah, Saljuk adalah nama keluarga penguasa suku-suku Oghuz di Turki. Namun, Saljuk adalah nama suku yang diambil sebagai penghormatan nenek moyang mereka bernama Saljuk bin Yakak. Yang memimpin dinasti Abbasiyah pada periode ini adalah, ini nama-namanya, ada Al-Mustazir, Al-Mustarsyid, Ar-Rasyid, Al-Muktafi, Al-Mustanzid, Al-Mustadi, An-Nasir, Al-Zahir, Al-Mutanhir, dan Al-Mustashim. Nah, itu. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kemajuan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Nah, di mana pada masa Bani Abbasiyah ini adalah keemasan atau masa kejayaan umat Islam sebagai pusat dunia dalam berbagai aspek peradaban. Kemajuan ini hampir mencakup semua aspek kehidupan. Popularitas Bani Abbasiyah mencapai puncaknya yaitu di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai dengan 809 Masehi, dan juga pada masa putranya yaitu Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai dengan 833 Masehi. Nah, yang pertama kita bahas kemajuannya pada bidang biro-biro pemerintahan Abbasiyah, di mana keadaan biro-biro pemerintahan pada masa Daulah Abbasiyah hampir sama dengan Daulah Bani Umayyah. Hanya saja pada dinasti Abbasiyah telah mengalami kemajuan-kemajuan dan perbaikan serta penyempurnaan. Untuk menjalankan sistem pemerintahannya, dinasti Abbasiyah membentuk banyak biro-biro pemerintahan baru. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Raudah. Dipersilahkan. Ya, di sini saya akan menyambung penjelasan dari rekan saya tadi mengenai kemajuan kebudayaan Islam pada masa Bani Abbasiyah. Yang kedua, sistem militer. Sistem militer terorganisasi dengan baik, berdisiplin tinggi, serta pelatihan dan pengajaran secara reguler. Angkatan perang berada di bawah Dewan Aljun. Pasukan pengawal khalifah atau Hams adalah satu-satunya pasukan tetap yang mengepalai sekelompok pasukan. Yang ketiga adalah perdagangan dan industri. Dinasti Abbasiyah mementingkan perindustrian. Dinasti ini menyerukan kepada rakyat untuk membangun industri. Para pemerintah juga menggunakan sumber kekayaan negara dari hasil tambang untuk pembangunan industri. Yang keempat adalah perkembangan bidang pertanian. Bidang pertanian maju pesat pada awal pemerintahan dinasti Abbasiyah karena pusat pemerintahannya berada di daerah yang sangat subur. Pertanian merupakan sumber utama pemasukan negara dan pengolahan tanah hampir sepenuhnya dikerjakan oleh penduduk asli. Dalam usaha memajukan pertanian, pemerintahan Abbasiyah melakukan usaha yang pertama memperluas daerah-daerah pertanian di segenap wilayah negara. Yang kedua, membangun bendungan-bendungan dan menggali kanal-kanal lama sehingga tidak ada daerah pertanian yang tidak memiliki irigasi. Kemudian perkembangan ilmu pada masa Bani Abbasiyah.
Yang pertama adalah perkembangan ilmu bidang agama, yaitu ilmu tafsir. Para sahabat yang menafsirkan antara lain Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'ab dengan menafsirkan ayat dengan hadis atau atsar atau kejadian yang mereka saksikan ketika ayat itu turun. Kemudian, para tabi'in mengambil tafsir dari tersebut dengan ditambah cerita Israiliyat. Setelah itu, para mufasir dengan cara menyebut satu ayat kemudian menerangkan tafsirnya yang diambil dari sahabat dan tabi'in. Yang kedua adalah ilmu hadis. Pengumpulan dan pembukuan hadis sudah mulai sejak pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah. Namun, perkembangannya yang paling menonjol terjadi pada masa Daulah Abbasiyah, sebab pada masa inilah munculnya ulama-ulama hadis yang belum ada tandingannya sampai zaman sekarang. Kemudian yang ketiga ada ilmu kalam. Kajian ilmu kalam atau teologi adalah mengenai dosa, pahala, surga neraka, serta perdebatan mengenai ketuhanan atau tauhid, menghasilkan suatu ilmu yaitu ilmu kalam atau teologi. Yang keempat adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah salah satu ilmu yang tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah. Inti ajarannya tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia, serta bersunyi diri beribadah. Lahirnya ilmu tasawuf muncul di karangan ulama yaitu Al-Qushairi, Syahabudari, dan Imam Al-Ghazali. Kemudian adalah ilmu bahasa. Yang dimaksud dengan ilmu bahasa adalah nahu, syaraf, ma'ani, bayan, badarut, kamus, dan insya. Ulama-ulama yang terkenal dalam ilmu bahasa adalah Sibawaihi, Mu'az al-Harrah, Al-Qusay, dan Abu Usman al-Maji. Berikutnya adalah ilmu fikih. Pemuka ilmu fikih adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan Imam Ahmad. Kemudian ada perkembangan ilmu di bidang umum. Yang pertama ada ilmu filsafat. Filsafat merupakan pengetahuan tentang kebenaran dalam arti yang sebenarnya. Sejauh hal itu bisa dipahami oleh pikiran manusia. Secara khusus, nuansa filsafat mereka berakar pada tradisi filsafat Yunani yang dimodifikasi dengan pemikiran para penduduk di wilayah taklukan yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan diungkapkan dalam bahasa Arab. Kemudian ada ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran telah ada sejak pemerintahan Daulah Umayyah. Terbukti adanya dokter tinggi kedokteran Yudisafur dan Haran yang merupakan peninggalan orang Syria. Kemudian ada ilmu fisika dan matematika. Dalam bidang ilmuwan yang seperti Al-Khawarizmi, Al-Farkani, dan Al-Biruni. Al-Khawarizmi dengan bukunya Al-Jabr dan Al-Muqabalah merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal dari istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Kemudian hubungan Islam dan kebudayaan Persia. Hubungan Islam atau Persia, hubungan Iran atau Persia dalam Islam dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan diperkuat sejak masa Khalifah Umar bin Al-Khattab. Harus diakui bahwa masyarakat Iran tidak hanya menerima agama Islam dan menjadikannya sebagai kekuatan baru yang membentuk jati dirinya, tetapi mereka juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kemajuan agama Islam. Hampir di semua disiplin ilmu Islam, orang Persia tampil terdepan dan mengungguli orang-orang Arab. Misalnya Fakhruddin Ar-Razi, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.